Untuk mengawasi jalannya pemilu 2019 yang luber dan jurdil, Amin Rais minta People Power memakai ponsel. Dewan Pembina BPN Prabowo Sandiaga Amin Rais kembali membahas soal People Power menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019. Diketahui sebelumnya bahwa Amin akan siapkan aksi massa bila ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK, nggak ada gunanya. Tapi kita pilih People Power, karena itu sah, ujar Amin Rais Minggu 31 Maret 2019 kemarin. Amin Rais juga sempat menyampaikan peringatannya ke KPU saat menjadi juru kampanye terbuka Capres 02 Prabowo Sandiaga di Yogyakarta, Senin 8 April 2019. Bila KPU curang, kata Amin Rais, maka pihaknya akan menggerakkan kekuatan rakyat. Kalau KPU curang, kita punya bukti telak, maka kita akan menggerakkan kekuatan rakyat. People Power tanpa ada setetes darah pun, ucap Amin Rais. Saat itu Amin Rais juga mengungkit soal peristiwa 1998 ketika Orde Baru dilengsarkan melalui People Power. Kita masih ingat kita mengganti Orde Baru dengan reformasi lewat People Power. Semua damai. People Power itu bukan gontok-gontokan, itu kata Sontoloyo. Kita damai dan damai, jelasnya. Kalau tahu dicurangi dan hanya diam, kita menjadi bagian yang pekok. Dan People Power itu konstitusional dan dijamin Undang-Undang Dasar. KPU, Disduk Capil dan Depdagri harus hati-hati. Kalau kalian curang pasti konangan, tambah Amin Rais memperingatkan. Baru-baru ini Amin Rais menjelaskan bahwa People Power memiliki tingkatan tersendiri. Paling enteng itu yang gak usah turun ke jalan, kata Amin Rais seperti dikutip Tribun Jakarta dari tayangan YouTube TV One Selasa 16 April 2019. Tapi gunakan senjata lebih tajam dari bedil, yaitu pistol, yaitu HP atau smartphone, sambungnya. People Power tersebut selanjutnya akan mengawasi tempat pemungutan suara atau TPS di masing-masing wilayahnya. Lebih lanjut, Amin Rais mengatakan People Power akan mengawasi mulai dari pemungutan suara hingga penghitungan. C1-nya diamankan di HP di semua TPS, sehingga setiap kelurahan itu harusnya diketahui tengah malam sudah selesai. Ini cara pengamanan darat, urai Amin Rais. Jadi People Power yang saya maksudkan itu adalah tiap-tiap rakyat di masing-masing TPS, satu kelurahan, koordinasi, C1-nya itu dipegang, tambahnya. Amin Rais menambahkan bahwa pihaknya akan turut melakukan penghitungan secara manual. Kita akan perhitungan secara manual. Lebih bagus lagi kalau lewat IT, dalam arti putar-putar angka dengan software tertentu bisa saja tidak cocok dengan lapangan, tandasnya. Wiranto tidak percaya People Power. Sebelumnya pernyataan People Power Amin Rais sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Dikutip Tribun Jakarta dari Kompas.com, Wiranto mengatakan bahwa pemilu 2019 tak boleh membuat masyarakat terpecah belah. Wiranto pun berharap pemilu tidak merusak persatuan bangsa. Hal tersebut disampaikannya kepada para kepala desa yang hadir dalam silaturahim nasional berjudul Bersatu Desa Maju di Stadion Tenis Indoor Rabu 10 April 2019. Pada kesempatan itu, Wiranto sempat menyinggung istilah People Power yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan. Pernah nggak mendengar kalau pemilu itu nanti akan ada rusuh? Pemilu nanti akan ada People Power, betul enggak? Percaya enggak? Ujar Wiranto. Para kepala desa yang hadir langsung berteriak, tidak. Betul, saya senang sekali serentak mengatakan tidak percaya, kata Wiranto. Wiranto mengatakan kabar itu termasuk hoax. Kata dia, hoax sekarang banyak jenisnya. Ada hoax yang membangun kebencian dengan ujaran kebencian, ada yang berupa fitnah, dan ada juga kampanye hitam. Wiranto mengatakan hoax bisa menimbulkan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak pernah terjadi.
Hoax itu bisa mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu dia mengajak para kepala desa untuk mensukseskan pemilu dengan membantu menangkal hoax. Wiranto mengatakan aparat keamanan juga siap mengamankan pemilu tanggal 17 April nanti. Sehingga masyarakat akan datang dari rumah ke TPS dalam keadaan aman, kata dia. Sementara itu, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi atau Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional atau PAN Amin Rais tentang People Power berpotensi membahayakan. Dilansir dari laman Tribun News, sudah ada mekanisme pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai lembaga yang berperan menerima pengajuan gugatan sengketa pemilu untuk pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu. Ini pernyataan yang sembrono, gegabah, berbahaya, dan mengancam berkelanjutan negara hukum demokratis kita, ujar Bayu dalam sesi diskusi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara atau APHTN-HAN di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia atau STHI Jentera, Senin 15 April 2019. Dia menyatakan keberadaan KPU selaku lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu ditambah keberadaan MK yang menjalankan fungsi check and balances merupakan desain bagus untuk demokrasi dan hukum di Indonesia. Telah kita adopsi sejak 2001 pada saat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Lahir pasal 24C ayat 1 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah perselisihan hasil pemilihan umum, kata dia. Sehingga kata dia akan menjadi anomali apabila Amin Rais yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua MPR RI dan orang yang berperan melahirkan perubahan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 justru mewacanakan people power. Menjadi anomali justru menganggap keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak berguna, kata Bayu.